Apa kabar nih buat kalian semua? Baik, oke. Nah Sobat Spenfor, karena podcast ini merupakan podcast perdana SMP Negeri 4 Langkirembong yang merupakan salah satu program kerja dari OSIS SMP Negeri 4 Langkirembong, maka hari ini kita memiliki dua agenda. Yang pertama, launching atau peresmian podcast SMP Negeri 4 Langkirembong yang akan dilaksanakan oleh Bapak Kepala Sekolah. Dan yang kedua, bincang-bincang hangat soal program Green School. Kita semua tahu bahwa beberapa bulan lalu kita telah melaksanakan kegiatan yang merupakan salah satu dari program Green School. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita sapa tamu undangan kita pada hari ini. Selamat siang, Bapak. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Apa kabarnya, Pak? Baik. Puji Tuhan. Nah, Bapak, karena podcast ini merupakan podcast perdana SMP Negeri 4 Langkirembong, jadi pada hari ini kita memiliki dua agenda. Yang pertama, peresmian podcast SMP Negeri 4 Langkirembong yang akan dilaksanakan oleh Bapak sendiri. Dan yang kedua, bincang-bincang hangat soal program Green School kita kemarin. Nah Bapak, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke agenda yang pertama, peresmian podcast SMP Negeri 4 Langkirembong. Waktu dan tempat saya berikan. Baik, terima kasih saya ucapkan. Yang pertama tentunya kita menyampaikan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena atas cipta dan penyelenggaranya sehingga kita boleh berkumpul lagi pada hari ini di ruangan khusus yaitu di ruangan OSIS SMP Negeri 4 Langkirembong. Kurang lebih SMP Negeri 4 Langkirembong ini sudah menjalankan operasional sekolahnya kurang lebih 15 tahun karena sekolah ini berdiri tahun 2010. Jadi saat ini sekolah ini sudah berusia 15 tahun. Sudah lama sekali ya Pak, berarti ya, sekolah ini berdiri. Jadi tentunya setiap sekolah sebenarnya itu punya program dan punya organisasi itu yang namanya OSIS. Tetapi kurang lebih selama 15 tahun OSIS ini mandul, tidak punya kegiatan. Ya. Tetapi mudah-mudahan dengan karena hari ini merupakan kegiatan perdana bahwa OSIS ini bisa berkembang ke depan dari hari ke hari dan tahun ke tahun. Jadi OSIS ini sebenarnya ini dalam rangka untuk membentuk karakter anak bangsa. Apapun program setiap sekolah itu dalam rangka pembentukan karakter anak bangsa. Jadi OSIS juga harus punya program. Memang di dalam OSIS ini harus ada ADRT dan ART. Dan tahun ini baru ada ART dan ADR, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS. Jika saya mensupport kegiatan dan pengurus OSIS kali ini, bahwa mereka sudah merancang anggaran rumah tangga dan anggaran dasar daripada OSIS di bawah naungan pembina OSIS. Karena hari ini kegiatan perdana OSIS tahun 2025 sehingga secara resmi saya membuka hari ini sehingga nanti ke depan bahwa OSIS ini dia bisa berjalan dan bisa berkembang. Sehingga dengan demikian nanti OSIS itu bekerja sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi saya izin kita semua dan memohon berkat Tuhan Yang Maha Kuasa, saya membuka kegiatan podcast SMP Negeri 4 secara resmi. Terima kasih Bapak karena sudah mau meresmikan podcast SMP Negeri 4 Langkirembong. Selanjutnya kita masuk ke agenda kedua, yaitu bincang-bincang hangat soal program Green School. Izinkan saya bertanya Bapak mengenai program Green School. Yang pertama, apa sih itu Pak program Green School itu kalau boleh tahu? Program Green School ini sudah secara nasional sudah disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo, lalu sudah dijabarkan oleh Menteri Pendidikan juga, lalu bersama pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai bahwa sebuah sekolah itu wajib. Jadi program Green School ini itu sebuah program untuk memanfaatkan lahan di sekitar sekolah.
Artinya sekolah itu punya program sehingga lahan-lahan kosong itu bisa dimanfaatkan. Jadi kalau secara nasional program ini namanya program ketahanan pangan, sehingga setiap sekolah juga ada program ini, sehingga program ini diharapkan bahwa dia punya penghasilan untuk ke depan, sehingga berdampak pada pembentukan karakter anak bangsa. Jadi diharapkan dalam program ini bahwa ada pembentukan karakter daripada semua peserta didik yang berada di sekolah tersebut. Oh Bapak, apa tujuan dan misi dari adanya program Green School ini Pak? Tujuan dan misi daripada program ini tadi saya sudah jelaskan bahwa dalam rangka pembentukan karakter anak bangsa. Karena zaman sekarang ini bahwa anak-anak ini kalau kita lihat bahwa dari segi karakternya ya tidak seperti zaman dulu. Sehingga berdasarkan itu pemerintah punya program yaitu yang kita namakan Green School. Jadi tujuannya itu dalam rangka pembentukan karakter anak bangsa, sehingga diharapkan bahwa pada tahun 2045 nanti bahwa anak-anak Indonesia ini menghasilkan suatu generasi yang kita namakan generasi emas. Oh seperti itu Bapak. Apakah ada dampak positif yang telah dirasakan oleh sekolah sejak program Green School ini dijalankan? Ya jelas bahwa sebuah program itu harus punya dampak positif. Artinya selama ini kita lihat sebelum program ini dijalankan bahwa anak-anak tidak tahu bahwa bagaimana cara menanam suatu tanaman yang baik untuk di kemudian hari bisa menghasilkan. Tetapi dengan adanya program ini bahwa anak-anak bisa memahami bahwa cara pengolahan tanah, lalu pembibitan, pemupukan sampai pada hasil, sehingga tahun ini kita pun ya kita sudah laksanakan dan kita sudah mengundang Bapak Bupati beberapa waktu lalu untuk panen perdana kegiatan Green School daripada SMP Negeri 4, dan mungkin satu sekolahnya yang ada di Manggarai ini kita punya sekolah sendiri. Wow, luar biasa sekali ya. Dari sebanyaknya sekolah kami itu bisa menjadi sekolah yang bagus seperti itu. Nah Pak, apa tantangan terbesar selama kegiatan Green School yang Bapak rasakan? Karena tantangan yang jelas banyak, kalau kita lihat bahwa dari peserta didik banyak yang ugal-ugalan juga ini tidak kerja, tetapi sebenarnya program ini kan dalam rangka pembentukan karakter anak bangsa. Jadi tantangannya seperti itu tadi, banyak yang tidak ini pasif, tidak aktif ya. Jadi mereka itu seolah-olah menilai bahwa program ini abal-abalan, padahal sebenarnya program ini kan dalam rangka pembentukan karakter, sehingga bisa menghasilkan karakter yang lebih bagus dan bisa menghasilkan generasi yang bagus ke depan. Bagaimana cara Bapak untuk menghadapi para siswa-siswi yang tidak ingin melakukan program ini, yang tidak ingin ikut serta? Cara saya kalau yang jelas bagi peserta didik yang tidak aktif ya dipanggil, diberi bimbingan dan diberi nasihat sehingga kedepannya semuanya diharapkan bisa. Oh seperti itu Bapak. Nah kalau manfaat khusus dari program Green School ini apa sih Pak manfaatnya? Manfaatnya yang jelas bahwa dengan program ini kan yang pertama tentunya kalau kita sudah panen yang tidak bisa menghasilkan uang. Nah itu tujuannya, sehingga sekolah juga punya pendapatan dari program Green School ini ke depannya, sehingga setiap tahun itu harus kita buat program Green School ini, tetapi produknya itu kita harus sangat bervariasi ya. Kalau tahun ini atau semester ini kita buat program ini, tanaman ini ya tahun depan mungkin kita mencoba mencari tanaman yang lain. Kalau untuk rencananya Pak, tahun depan itu Bapak mau menanam apa kira-kira? Kita diskusikan dengan teman-teman dulu, seluruh staf pengajar di SMP Negeri 4 untuk mencari tanaman yang tentunya tanaman yang umurnya yang pendek sehingga dengan demikian nanti sekolah punya penghasilan. Siap. Nah teman-teman, ternyata program dari Green School itu punya banyak banget sekali manfaat ya. Nah terima kasih Bapak karena sudah mau
sudah mau memenuhi undangan kami untuk datang ke podcast ini. Terima kasih juga kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melalui Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru SMP Negeri 4 Langkirembong yang selalu mendukung kegiatan kami para siswa-siswi. Saya, Yohana Enrique Gambus, izin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.